kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan menerima setiap penyembahan kami. Biarlah Tuhan Kau kuduskan sehingga seluruh penyembahan itu lahir dari hati kami dan menolong kami, mengubahkan kami dalam hormat kami, dalam sikap kami kepada Tuhan. Sekarang Tuhan gantian, Tuhan yang bicara kepada kami. Kami menantikan itu, kami merindukan Roh Kudus-Mu menyatakan sesuatu, menyingkapkan kepada kami apa yang dimaksud oleh firman. Dan Roh Kudus-Mu yang sama menolong kami untuk menjalani, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa, serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara senang sekali ada di GKI Surabaya. Banggalah saudara harusnya kita, karena kalau tadi saudara datang di Kebaktian 1, Komisi Kaleb menyanyikan pujian bahasa Indonesia dan Mandarin Edition, saudara, edisi Mandarin. Kebaktian yang kedua ini luar biasa, menyanyikan English version, saudara ya. Mereka sudah tidak ada, tapi kita kasih aplaus sekali lagi, saudara. Mereka sudah pergi keluar, tapi saudara-saudara itu sesuatu buat saya ya, karena biasanya Mandarin. Nanti lain waktu kita minta Javanese ya, bahasa Jawa juga dinyanyikan. Nah, saudara, hari ini membawa juga titipan salam dari majelis dan seluruh jemaat GKI Greenfield yang mengutus, yang mendoakan keberadaan saya di sini. Dan kita semua GKI Surabaya bersama dengan Pontianak, dengan Sydney, dengan Siantan, dengan Cibubur, semua kita saudara ada dalam satu naungan 5 Bajem, jadi sudah beranjak dewasa semua dari pos ke Bajem. Mungkin tidak lama lagi kita akan menjadi jemaat yang mandiri, yang dalam satu keluarga naungan organisasi GKI Greenfield. Dan itu sebabnya saudara kita terus berdoa sama-sama. Di 2 minggu lalu GKI Siantan dan GKI Cibubur dalam malam pencarian dana sudah berhasil, ada komitmen dari 33 miliar yang dibutuhkan untuk 2 pembangunan di 2 tempat itu, terkumpul komitmen 17 miliar. Kita terus doa supaya Tuhan yang sertai, sehingga sama seperti Surabaya, Cibubur akhirnya dapat tempat ibadah yang baik untuk kemudian mereka jadi dewasa. Siantan yang banjir, yang masyarakatnya menengah ke bawah, kita doa juga nanti bulan Juni akan mulai pembangunan, harap 2 tahun mendatang sudah dapat tempat ibadah. Nah, hari ini di Minggu Sengsara yang keempat kita akan bersama-sama belajar satu topik yang sebetulnya rumit, saudara, tapi saya akan coba dengan sederhana membawa kita pada satu pengertian apa yang dimaksud dengan kurban keselamatan. Mari kita buka Imamat pasal 3. Kalau di situ saudara cukup panjang, Imamat 3 ayat 1 sampai 17 dan pasal 7 ayat 11 sampai 21, tapi kita baca sebagian saja. Imamat 3 ayat 1 sampai 6, lalu kemudian Imamat 3 ayat 16 17, nanti kita akan lanjutkan Imamat 7 yang dalam topik sama tentang kurban keselamatan akan kita renungkan juga. Saudara, saya memilih memakai kata kurban, ada 1-2 kesalahan saudara ya. Karena saya belum ganti, saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Lama terjemahan baru 1. Tapi teks yang kita baca nanti Alkitab terjemahan baru 2. Sudah pakai kata kurban bukan korban. Korban itu lebih korban kecelakaan begitu ya. Kalau kurban, persembahan kurban, kira-kira seperti itu. Imamat 3, buku ke 3 saudara dalam Alkitab Perjanjian Lama, bunyinya demikian, edisi terjemahan baru 2. Imamat 3 ayat 1, jika persembahannya merupakan kurban keselamatan dan yang dipersembahkannya itu lembu, jantan atau betina, haruslah yang persembahkan yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban itu dan menyembelinya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
Dari kurban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan seluruh lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Perhatikan, kurban api-apian juga diganti menjadi kurban oleh api. Imamat 3 ayat yang keempat. Next, tolong. Oke. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang serta umbai hati dekat buah pinggang yang harus dipisahkannya. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk kurban keselamatan bagi Tuhan berupa kambing, domba jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. 3 jenis, lembu boleh, kambing boleh, domba boleh. Bedanya dengan kurban bakaran, korban penebusan adalah bahwa kalau korban penebusan harus jantan, maka kali ini kurban keselamatan boleh betina. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa kurban oleh api, menjadi bau yang menyenangkan. Seluruh lemak adalah milik Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di setiap tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak atau darah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita mencoba membuat apa yang kita baca ini tentang kurban keselamatan menjadi mengerti. Dan apa relevannya saudara bagi kita di zaman kita hidup sekarang. Kita tidak melakukan penyembahan seperti mereka melakukan penyembahan. Jujurnya saudara ya, penyembahan yang dilakukan oleh orang Israel perjanjian lama bau darah saudara, bau anyir. Karena tiap kali datang harus ada hewan yang disembelih. Kita bau harum. Enggak lah ini, saudara, tidak bunga harum mawar lah saudara. Pokoknya kita lebih bau harum, parfum mungkin sebelah kiri kanan. Mereka tidak saudara. Karena itulah cara perjanjian lama. Saudara, saya tidak bisa bayangkan seandainya saya hidup di zaman itu. Kalau papa saya saudagar domba atau saudagar kambing sekalipun misalnya ya saudara. Maka kambingnya itu bisa-bisa habis cuma buat saya. Karena dosanya banyak, tiap kali mau datang kepada Tuhan mesti bawa kambing disembelih dan seterusnya dan seterusnya. Saudara. Kita bersyukur kita ditempatkan Tuhan di zaman ini, di zaman perjanjian baru, kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Walaupun dia suci, saudara, kita ini orang berdosa, tapi oleh karena Kristus kita telah disucikan sehingga relasi kita dengan Bapa hanya sejauh doa. Bahkan doa yang kita ungkapkan dari dalam hati, yang mungkin tidak terdengar oleh orang lain, sekedar waktu kita mau naik motor atau bawa mobil, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Saudara, itu sampai kepada Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Saudara, sekarang balik lagi. Kalau begitu tentang kurban keselamatan, bagaimana kita mengertinya saat ini? Bagaimana saudara? Atau apa yang kita praktekkan? Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak di antara saudara yang masih kenal kata ini. Ini juga istilah gereja tua lah saudara ya. Ada lagu judulnya gereja tua, gereja lama. Ada yang masih tahu nggak saudara apa maknanya Bidstone? Ini bahasa apa ya? Bahasa Belanda. Ada yang asal dari gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJ. Tahu nggak saudara Bidstone itu apa artinya? Nggak tahu ya? Beribadah, betul ya. Saudara, betul. Dan umumnya Bidstone itu beribadah di rumah, bukan di gereja ya, betul ya Bu ya. Kebaktian syukur di rumah. Kalau kebaktian rumah tangga, itu disebut Bidstone. Ayo ikut yuk, ada Bidstone. Pulangnya bawa besek gitu misalnya saudara ya. Dan besek bawa bekal begitu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, lebih mirip sebetulnya kurban keselamatan, ibadah dengan mempersembahkan kurban keselamatan dengan Bidstone dibandingkan dengan kebaktian minggu kita sekarang. Karena itu satu syukur, satu kebaktian karena rasa syukur kepada Tuhan. Mungkin anak 1 bulan, mungkin rumah baru. Kalau saudara belum paham atau nggak ngerti Bidstone,
mungkin ada yang pernah dengar ini ya, housewarming. Tahu kalau ini saudara ya, mirip-mirip lah saudara housewarming. Kenapa ini rumahnya kedinginan sehingga perlu dikomporin gitu? Bukan, housewarming adalah di Eropa, di Amerika itu rumah kalau di musim dingin betulan dingin. Sehingga akhirnya supaya hangat maka lebih banyak orang di situ lebih hangat. Walaupun sekarang saudara ya maksudnya rumah-rumah di Amerika itu ya kalau anak-anak sudah pergi, sudah lewat umurnya dari 18 tahun, maka rumah menjadi empty nest, sarang yang kosong. Karena anak-anaknya sudah keluar kota, keluar negeri. Nah, mengundang orang untuk datang, khususnya ketika rumah baru, housewarming, menghangatkan rumah. Tapi sebetulnya juga menghangatkan rumah sebagai tanda syukur. Saudara perhatikan ya, kalau saudara ibadah di rumah karena rumah baru, nanti saudara bukan istilahnya pemberkatan rumah. Karena ada sesuatu yang saya kurang cocok saudara kalau dengan istilah pemberkatan rumah. Nanti ada pemberkatan anjing, ada pemberkatan kucing lagi, dan ada pemberkatan yang lain-lain saudara. Atau kalau saudara rumah ke rumah baru misalnya ya, adakan kebaktian syukur atau kita lebih tepat sebut sebagai dedication service, yaitu kebaktian untuk mendedikasikan, mempersembahkan di rumah ini biarlah Tuhan ditinggikan. Di rumah ini aku dedikasikan bagi Tuhan sehingga lewat kasih yang ada, kasih yang terpancar, orang yang datang, orang yang bertamu, mbak yang kerja semua merasakan damai sejahtera di rumah ini. Itu sebenarnya makna dari dedication service. Tapi saudara seringkali rumah baru juga sekalian kebaktian ngusir setan, begitu ya saudara ya. Setannya entah ada di pojok sono, di pojok sini, lalu dikasih percikan minyak, dikasih air suci. Saudara pernah nggak ngikut yang model begitu saudara? Saudara problemnya adalah tidak ada dasar Alkitabnya. Saudara, dari mana datangnya bahwa rumah kita di pojok sana ada setannya, di kamar tertentu ada roh jahatnya. Lalu kemudian pendeta secara khusus mesti ngusir setan itu datang ke kamar itu. Ada yang dekat pompa air Sanyo lagi saudara ya, setannya nongkrong di situ. Ada yang macam-macam saudara. Saudara pertanyaan saya, Tuhan Yesus bisa nggak ngusir setan dari jarak jauh? Alkitab ada contohnya enggak saudara? Orang disembuhkan dari kerasukan setan, dirasuk setan, tapi Tuhan Yesusnya dari jarak jauh. Ada, betul ya saudara ya? Jadi sebenarnya jarak jauh juga bisa begitu. Enggak lah saudara ya. Maksud saya kuasa Tuhan tidak dibatasi harus datengin. Atau misalnya saudara, Tuhan Yesus pernah enggak menyembuhkan sakit orang dari jarak jauh? Ingat kepala prawira, saudara, salah satu para prawira yang hambanya sakit, Tuhan Yesus sampai di rumahnya enggak? Belum sampai ke rumahnya itu anak udah sembuh. Saudara ngerti maksud saya ya? Bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau begitu roh-roh teritorial ini asalnya dari mana? Roh-roh teritorial ini bukan dari Alkitab. Dulu waktu saya kuliah di Batu Malang, saudara, saya bukan lulusan saat seperti Pak Yohanes, Pak Anjin, tapi saya kuliah di I3. Saudara, adalah salah satu pengkhotbah datang, lalu membawa ajaran ini kepada mahasiswa, diajak, ayo kita kelilingi, doa keliling kota Batu. Karena kota Batu ini tempatnya roh perjinahan. Zaman dulu, waktu zaman Belanda itu Batu pelesiran, tempat orang ke santai, tempat orang cari pelacuran, dan seterusnya, saudara. Itu menurut dia. Karena itu ada roh perjinahan di sini. Kita mesti tengking, kita mesti usir, sehingga Batu tidak lagi roh percabulan, roh perjinahan. Saudara setuju nggak dengan konsep itu? Saudara, tapi betulkah setan itu bisa ada di pojok sana, pojok sini, pojok situ, saudara? Bagaimana caranya? Betulkah setan itu bisa kemudian membuat seseorang punya sixth sense? Tahu sixth sense nggak saudara? Indra keenam, bisa lihat setan. Wah seneng, udah Kristen tetap bisa lihat setan, dipelihara, bisa lihat setannya, nggak mau dilepaskan, mau dipertahankan, seolah-olah karunia khusus. Dosa lu saudara ya, akhirnya terus menerus diikat sama si setan saudara, kalau seandainya malah seneng punya sixth sense. Begini saudara ya,
mau roh teritorial, mau segala macam tadi disebut. Sebetulnya yang Tuhan Yesus katakan itu yang mungkin menolong kita untuk memahami. Tuhan berkata bahwa jadilah menurut imanmu. Saya kasih contoh yang gampang saja ya. Tadi pagi saya kasih contoh cincin saya ini, atau katakanlah pointer ini, atau apa sajalah saudara, atau handphone saya ini ya. Ini handphone gak ada isi setannya saudara. Atau adalah kalau misalnya lihat pornografi di handphone misalnya, itu setannya saudara. Atau katakanlah cincin ini. Cincin ini tidak ada penunggunya, tidak ada isinya cincin saya ini. Yang benar aja masa pendeta punya cincin yang ada jimatnya begitu ya, yang ada setannya atau. Tapi saudara katakanlah saya kemudian merasa bahwa cincin ini keramat. Minggu yang lalu saya dapat mimpi bahwa cincin ini ternyata punya khasiat khusus. Kalau direndam air putihnya saudara minum, saudara sembuh dari sakit apapun juga. Misalnya begitu ya. Lalu kemudian cincin ini enggak ada ya saudara ya. Jangan saudara pikir, wih Pak Riko cincinnya memang hebat gitu. Enggak ada, ini cuma contoh umpamanya. Lalu saya keramatkan betulan. Saya kasih kembang 7 rupa kalau malam Jumat. Saya kasih sesuguhan, ini mau Ramadan, kasih kurma. Nanti lagi lebaran di depan cincin, saya kasih ketupat begitu misalnya. Agama apa itu roh di dalam cincin? Saya nggak tahu lah saudara ya. Lalu bisakah cincin ini tiba-tiba terbang sendiri? Bisa nggak? Bisa. Kenapa begitu? Iblis menunggangi apa yang kita percaya. Padahal nggak ada apa-apanya. Di kuburan ada setan. Lebih banyak setan di kuburan atau di gereja? Saudara ngerti maksudnya? Kenapa di kuburan banyak setan? Karena kita percayanya begitu. Di kuburan banyak setan. Saya pernah nginep di kuburan, saudara. Bukan kembang kuning, bukan saudara ya. Tapi waktu SMP sama teman-teman nakal gitu ya, mencari setan gitu ya. Padahal sayanya setan. Tapi kemudian mencari setan, nginep di kuburan, ada nggak? Nggak dapat. Dan seterusnya ya, tapi kan kita dulu sok-sokan, badung-badungnya anak remaja saudara. Nggak ada tuh saudara, nggak ketemu. Setan kalau dicari nggak ketemu. Tapi kalau dari mulut keluar, setan lu, nah itu setannya sebetulnya ya. Saudara, setan itu lebih senang menjauhkan kita dari kebenaran, lebih senang menjauhkan kita atau tugas utamanya membuat kita berdosa, menjauhkan kita dari Tuhan daripada kemudian menakut-nakuti kita. Kalau saudara kemudian rasa atau pada satu titik si iblis itu memang sengaja mengganggu saudara, memberikan kemampuan untuk bisa melihat barang halus begitu katakanlah, maka kemudian kita percaya saya punya nih kemampuan melihat barang halus, dia tunggangi. Seterusnya saudara punya bisa kemampuan melihat yang halus-halus. Garam juga halus sebenarnya, debu juga halus saudara, dan seterusnya saudara. Saudara, itu kerjanya setan. Saudara. Jadi apakah kemudian betul di pojokan situ, di kamar yang itu ada setan? Karena kamu percayanya begitu. Karena orang sebelumnya mungkin penyembahannya di situ yang dia percaya, saudara, ya dia senang aja di situ. Karena manusia yang percaya itu, padahal seluruh bumi ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Tidak ada tongkrongannya iblis, saudara. Semua miliknya Tuhan. Jadi jangan sampai kita ditipu sama setan. Cara paling gampangnya, tengking aja dalam nama Tuhan Yesus. Oh yang ini mesti dengan doa dan puasa. Maksudnya apa saudara? Apakah doa dan puasa menambah kuasa ketika kita mengusir setan? Tidak. Maksudnya Tuhan, saudara pada waktu kita berdoa, kita melatih our dependability. Kemampuan kita untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan. Saya tidak setuju tuh saudara bahwa kita jadi manusia harus berdiri total. Jangan dikit-dikit Tuhan, jangan dikit-dikit Tuhan. Loh sebaliknya. Kita seharusnya dikit-dikit Tuhan, karena kita tidak punya kuasa apapun kecuali diberikan kuasa itu oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, dengan doa maksudnya betul-betul bersandar kepada Tuhan, bukan doa menambah kuasa, bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku. Murid-murid nggak bisa ngusir setan karena mereka sudah mulai ahli ngusir setan di Kapernaum. Lalu kemudian saudara kalau membaca Markus, saudara ya, Tuhan bilang yang ini hanya bisa diusir
lewat di doa dan puasa. Karena jangan dengan kekuatanmu, kamu mulai sombong. Minggu lalu ada satu teman yang tanya sama saya, Pak Riko lebih senang kebaktian 1 khotbah atau kebaktian 2? Saya bilang kebaktian 1. Kenapa? Saya masih gentar, saya masih belum confident, saya doanya lebih sungguh-sungguh. Kebaktian doa seolah-olah tadi udah mantep di kebaktian 1, yang kedua nggak doa juga nggak apa-apa. Mulai sombong, saudara. Mulai tidak dependability itu. Saudara ngerti maksud saya? Saudara, melatih diri untuk terus dependability tidak mudah. Tapi balik lagi saudara ya ke tempat ini. Bahwa waktu kita berdoa, menyerahkan rumah, dedikasikan rumah ini kepada Tuhan. Saudara, bukan sekedar minta berkat Tuhan. Saudara, percayalah Tuhan itu jauh lebih siap memberkati saudara dan saya daripada kita siap menerima berkat Tuhan. Kayaknya mesti kita ubah doa kita, saudara. Bukan Tuhan berkatilah aku, bukan. Karena jangan-jangan yang terjadi kita yang tidak siap menerima berkatnya Tuhan. Tuhan selalu siap memberkati kita. Amin, saudara. Nah, balik saudara ya. Bahwa waktu kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, rumahku, pekerjaanku, rejeki yang aku dapat dari Tuhan, itu bukan semata-mata kerja kerasku. Kalau dalil itu yang kita pegang, saya bisa begini karena saya kerja keras. Saudara, dengan mudah saya patahkannya begini. Ada banyak orang yang kerja jauh lebih keras daripada saudara, bangun lebih pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi, tidur lebih malam, jam 10 malam, jam 11 malam, tapi tidurnya tetap di kolong jembatan. Kita ada di sini hari ini bukan karena hoki, tapi karena anugerah. Saudara, oleh sebab itu sebenarnya hidup kita senantiasa harus penuh syukur. Kurban keselamatan itu saudara harusnya bukan cuma waktu Bidstone, bukan cuma waktu housewarming. Next, kita tolong. Saudara, korban selamatan sebetulnya adalah korban syukur. Saudara, jadi mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena ini saudara, motif dan tujuan kurban keselamatan. Nah ini baru ada di Imamat 7 ayat 12. Kalau saudara lihat motif dan tujuannya kurban keselamatan adalah untuk memberi syukur. Untuk menyampaikan nazar yang sudah dijawab oleh Tuhan. Maka kemudian kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan karena kita sudah janji. Kurban sukarela. Contohnya di mana saudara? Dari kurban keselamatan ini saudara, Yakub satu saat dia berjanji sama Tuhan. Dia lari, dia takut karena dikejar oleh Esau, mau dibunuh oleh Esau. Mamanya bilang, kamu lari ke rumah emasku, ke rumah abangku, pergi ke tempat Laban. Lalu sebelum sampai ke tempat Laban, dia di battle. Waktu malam mimpi dapat penglihatan dari Tuhan. Lalu dia janji begini, Tuhan, ke depan aku nggak tahu, di belakang aku dikejar-kejar oleh kakakku sendiri. Aku minta Tuhan supaya aku selamat pulang. Kapan pulangnya nggak tahu. Dia tidak sadar bahwa dia baru pulang kemudian 21 tahun kemudian. Tapi dia minta begini, kalau nanti Tuhan kasih aku selamat pulang, Tuhanlah yang menjadi Allahku untuk selama-lamanya. Pulang gak dia saudara? Pulang. Saudara, waktu pulang lewat battle lagi. Masih ada itu bantal kepala dari batu yang di situ 20 tahun yang lalu dia taruh saudara sebagai janji nazar. Hari itu dia potong domba, sembayang sama Tuhan, mengucap syukur Tuhan, akhirnya aku pulang. Saudara, jadi kalau bisa pulang itu anugerah Tuhan. Hana suaminya Elkanah punya istri 2, karena dia nggak punya anak, suaminya nikah lagi, kawin lagi. Saudara, tiap kali datang kepada Tuhan setahun sekali, sakit hati Hana karena madunya, istri kedua dari suaminya menyakiti hati dia. Lalu doa sama Tuhan, Tuhan tolong berilah aku anak. Walaupun 1, kasihlah Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku anak, tahun depan aku balik lagi bawa kurban. Kalau Tuhan kasih aku anak, maka anakku akan jadi imam di rumah Tuhan. Tuhan dengar gak saudara? Tuhan dengar doanya. Maka dia kasih nama anaknya siapa?
Samuel. Allah mendengar. Tahun depan balik lagi. Nah itu kurbannya bukan kurban penebusan dosa. Itu kurban bukan penebusan salah. Itu kurban keselamatan, kurban syukur. Apalagi saudara, ada begitu banyak persembahan sukarela karena panen berlimpah. Persembahan karena Tuhan memberikan makan daging. Saudara, perintah imamat 3 ini dan seluruh kitab imamat itu orang Israel sedang di padang gurun. Buat mereka makan daging luxury, makan mewah. Sebab tiap hari mereka makannya apa? Ayo di padang gurun makannya apa? Mana? Betul ya saudara? Makan daging sih, daging burung. Burung apa? Burung puyuh. Karena datangnya ditiup oleh angin puyuh saudara. Tiap hari. Saudara, kalau bisa makan daging itu luxury, itu sesuatu yang mewah. Lalu karena senang bersyukur bisa potong daging, bisa makan daging. Aku gak mau makan sendirian. Aku mau makan bagi-bagi sama temen, sama yang lain. Jadi kalau saudara makan daging, bagilah yang lain. Enggak lah saudara ya. Maksudnya adalah saudara dengan sukacita kita bersyukur. Kurban keselamatan adalah satu perayaan sukacita. Bagaimana kita mempraktekkannya sekarang ini, saudara? Syukur kita tidak lagi potong kambing, kita tidak lagi potong domba. Bagaimana kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan? Saudara, waktu berhasil lewat seberang sungai Yordan, Yosua diperintahkan oleh Tuhan bikin tugu peringatan. Supaya nanti kalau orang tanya, dari mana kamu bisa tahu bahwa kamu itu nyebrang sungai Yordan. Anak cucu udah gak pernah ngalamin bagaimana susahnya dulu, bagaimana cerita sama mereka. Itu ada tugu batu, 12 nama suku, tiap kali mereka lihat itu tugu batu, kamu ceritain. Bahwa Tuhan yang membuat kita masuk ke Kanaan sampai di titik ini. Saudara, saya ingin ajak kita, walaupun mungkin kita tidak potong kambing, kita tidak ada beatstone di rumah, kita tidak ada apa-apa saudara yang mungkin bisa terus menerus kita pesta atau berbagi sukacita, perjamuan. Tapi paling tidak kepada anggota keluarga di rumah, kita bangun tugu peringatan itu. Dengan cara menyaksikan cintanya Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Caranya dengan menjadi keluarga yang grace-based family. Ulang-ulanglah cerita sama anak-anak. Nyoh, dulu papa satu waktu pernah susah. Usahanya bangkrut. Itu mau cari kerja keliling, nggak ada orang terima kerja. Mau bangun lagi usaha, cari modal, bank manapun nggak kasih pinjam. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Jangan pernah lupa karena anugerah Tuhan. Bisa gitu saudara? Noni, dulu kamu pernah sakit. Malam-malam mama bingung, kamu kamu kejang. Jam 2 pagi, zaman kamu kecil Grab gak ada, taksi susah. Papa cuma punya motor, akhirnya pagi buta dibawa naik becak ke rumah sakit. Dokter tidak ada, cuma emergency room. Tapi Tuhan tolong, kamu sembuh, itu anugerah Tuhan. Bisa begitu saudara? Itu grace-based family. Sering-seringlah cerita tentang kebaikan Tuhan, itu merupakan tugu peringatan. Kita mengingat Tuhan itu menyatakan kemurahannya begitu limpah. Tapi saudara, kurban keselamatan ini bukan cuma apa yang kita alami. Terutama kurban keselamatan ini menunjuk kepada Kristus. Saudara perhatikan gak bagaimana tata caranya waktu mereka mau datang kepada Tuhan. Harus tidak bercela di hadapan Tuhan. Harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban. Menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Dan ini ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di setiap tempat kediaman. Saudara, tadi saya sudah sebut bahwa kita ini orang berdosa. Datang sama Tuhan anytime kita bisa datang sama Tuhan. Kita lagi nyetir bisa doa sama Tuhan karena tadi belum keluar rumah lupa doa. Kita lagi masak, ibu-ibu lagi nyayur,
lagi goreng ikan, boleh nggak dalam hati berdoa? Tiba-tiba keingetan, aduh itu anaknya teman lagi sakit di rumah sakit. Ini apa mau kompor tak matiin deh, terus doa dulu di kamar balik lagi. Kan kata Tuhan Yesus kalau kamu berdoa sembunyi di kamar, kunci pintu baru doa. Boleh nggak sambil goreng ikan terus berdoa? Boleh. Waktu diingetin Roh Kudus, Tuhan tolong anaknya ibu itu, anaknya Ai itu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan dengar nggak saudara? Tuhan dengar. Tapi jangan seterusnya kayak begitu juga. Nanti udah capek pulang malam geletak di tempat tidur. Tuhan sorry ya, sudah capek, besok lagi ya Tuhan. Hari ini terima kasih. Saudara hormat juga lah sama Tuhan. Saudara, hubungan kita sama Tuhan seperti hubungan suami istri. Istri boleh enggak? Saya tanya bapak-bapak yang di atas juga ini. Boleh enggak istri telepon kapan saja? Atau istri kalau telepon dikasih waktu, nanti ya. Telepon jam 12, jam 5 sore, sama jam 9 pagi. Begitu? Kapan aja boleh ya? Boleh enggak Pak? Boleh Pak. Bener nih, biasanya bapak-bapak bikin lomba. Istri siapa yang telepon duluan, dia yang mesti traktir, begitu kan? Bagaimana saudara? Istri boleh ya? Telepon kapan aja ya? Boleh saudara. Tapi saudara, maksudnya anytime. Kita juga bisa doa sama Tuhan. Tapi jangan lupa, saudara, salah satu kunci menjaga hubungan suami istri, mesti ada dating, mesti ada berdua. Nggak boleh, nggak perlu ada anak-anak, titip dulu sama opa omanya minimal 2 minggu sekali. Setuju Bu? Ibu-ibu setuju? Setuju pasti ibu-ibu ya. Bapak-bapak nih yang susah nih ya. Dulu waktu pacaran seminggu sekali minimal. Sekarang 2 minggu sekali Pak, dating, anak titip di tempat penitipan, enggak lah saudara ya. Anak biar dijaga dan suami istri. Saudara sama Tuhan juga begitu, ada waktunya dating sama Tuhan. Kita saat teduh, baca Alkitab, berdoa. Tapi juga saudara anytime, connect langsung sama Tuhan, enggak perlu wifi, enggak perlu paket data. Why not? Mengapa tidak saudara? Saudara, kenapa semua bisa begitu? Karena Kristus. Saudara kalau hidup zaman perjanjian lama, mau datang doa sama Tuhan, saudara mesti datang ke kemah pertemuan. Kita orang berdosa, mesti ada substitution, yaitu domba yang mati. Karena Tuhan sudah katakan, akibat dosa adalah maut, adalah mati. Lalu tangannya taruh di atas kepala domba, lalu dombanya disembelih. Ketika ada darah, domba tidak boleh dicekek, domba tidak boleh matinya dipukul, ditoki, tapi disembelih. Darah lambang nyawa. Itu sebab orang Israel perjanjian lama tidak boleh makan darah, tidak boleh minum darah. Tapi di perjanjian baru ya boleh. Karena yang membuat kita najis bukan apa yang masuk dalam tubuh, tapi apa yang keluar dari mulut kita yang membuat kita berdosa. Kalau kita maki, goblok lu, setan lu, begitu saudara, itu yang membuat kita berdosa. Saudara ngerti maksudnya? Saudara, yang masuk itu tidak. Karena apa? Semua digenapi. Itu menunjuk kepada Kristus. Korban keselamatan itu menunjuk kepada Kristus. Kristuslah itu sebab disebut sebagai sang anak domba Allah. Tidak perlu lagi ada kurban keselamatan, tapi tiap kali kita bersyukur, kita ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi diri. Ini menarik saudara ya, the perfect sacrifice, the life-giving sacrifice. Kristus itu bukan cuma memberikan mujizatnya, tapi memberikan dirinya. Belum lama saya renungan dari Gemah. Di Markus itu ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saudara pernah dengar cerita itu? Tahu ya? Satu saat Semu, istri saya, mau menopause. Saudara. Kemudian dia pendarahan cukup lama. Nggak berhenti-berhenti pendarahannya. Kemudian saya gangguin dia. Pendeta bercandanya Alkitabiah lah saudara ya. Saya bilang begini, itu ya, kalau pendarahan nggak berhenti-berhenti, ada loh di Alkitab yang 12 tahun pendarahan, dia cuma jamah jubahnya Tuhan Yesus sembuh. Itu loh di lemariku ada jubah pendeta gitu. Maksud lo katanya saudara ya. Saudara ngerti maksudnya ya. Nah, jamah aja itu jubah pendeta, nggak sembuh tahu katanya. Bau iya katanya, bau kamu itu ya jubah pendeta dan seterusnya. Saudara, tapi yang menarik apa? Saudara tahu nggak kisah itu sebenarnya intinya apa?
Kalau perempuan sakit pendarahan menyentuh saudara, saudara jadi najis. Karena itu hukum perjanjian lama. Kalau dia, kenapa dia diam-diam menyentuh Tuhan Yesus? Yesus sedang ngetop, Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Kalau ketahuan dia nyentuh Yesus, siapa yang najis? Siapa yang jadi najis? Tuhan Yesus. Menariknya, bukan Yesus jadi najis, waktu dia menyentuh Yesus, dia yang sembuh. Kalau udah sembuh, udah dong. Tuhan Yesus jangan kasih pengumuman. Jangan kemudian bilang, tadi siapa yang pegang jubahku? Lah kan jadi ketahuan bahwa yang menyentuh dia adalah perempuan yang sakit pendarahan. Itu perempuan kaget. Dia gak nyangka Tuhan Yesus tahu. Tuhan Maha tahu, saudara. Walaupun nyentuh jubah dan dia sembuh, Alkitab mencatat Yesus tahu ada kuasa keluar dari hidupnya. Lalu Tuhan tanya, siapa yang nyentuh? Itu wanita berlutut di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, karena imanmu maka kamu diselamatkan. Saudara, cerita itu buat saya luar biasa. Karena Tuhan Yesus kalau dia takut nanti orang timpukin dengan batu. Orang jadi menjauh karena Yesus disentuh perempuan yang sakit pendarahan jadi najis. Tuhan Yesus gak usah lah ngomong-ngomong, gak usah lah tanya-tanya siapa tadi yang nyentuh. Betul gak saudara? Kalau sekarang tanya siapa yang nyentuh, lah kan jadi ketahuan. Saudara, buat saya Yesus itu bukan cuma memberi mujizat, tapi memberi dirinya. Dia mengasihi dengan menempuh resiko, memberi hidupnya, memberi dirinya buat kita. Sampai habis-habisan, sampai mati-matian, sampai nyawanya sendiri. The perfect sacrifice buat kita, saudara. Dan dia mati di atas tiang gantungan. Dia bukan cuma anak domba yang disembelih. Dia anak domba, tadi saya pagi potret, saudara, foto. Itu mahkota duri di atas sana, saudara ya. Saya bilang sama Pak Hanjin, ini ya salibnya GKI Surabaya lebih bagus dari GKI Greenfield. Karena di atasnya dikasih mahkota duri. Greenfield enggak, saudara ya. Ininya kainnya lebih bagus juga. Sampai saya kirim ke grup majelis. Ini ya lebih beautiful GKI Surabaya dan lebih alkitabiah daripada Greenfield ya. Saudara, tapi saudara itu menyatakan bahwa dia memberi habis-habisan. Terlukai, ada resiko, nyawanya terancam, terenggut sekalipun, dan dia berikan. Saudara, kalau begitu, apa balas kita, saudara? Maukah kita memberikan kurban? Next, please. Saya percepat saja ya, saudara. Saudara, maukah kita memberikan juga, saudara, bahwa kepada Tuhan, sukacita kita melayani Tuhan. Nggak cukup waktu saya jelaskan ini, saudara. Dan saya ingin tutup dengan inilah, saudara. Dengan apa yang kami alami baru-baru ini. Saya baru pulang kunjungi anak-anak kami ada di Amerika, saudara. Sejak mereka umur 14 tahun, yang besar laki-laki, yang kecil perempuan, saudara. Mereka sudah tinggalkan kami. Saya tidak anjurkan, saudara, anak-anak terlalu cepat untuk pergi juga, karena bisa ada memang kesulitan, kerumitannya tersendiri. Bukan sesuatu yang mudah, tinggal berjauhan. Tapi saudara, oleh anugerah Tuhan, ya memang kami itu tidak keluar uang untuk sekolah anak-anak. Bukan cuma SMA, tapi sejak anak-anak SD, mereka beasiswa. Dan oleh anugerah Tuhan juga yang besar juga dapat beasiswa untuk kuliah. Betul-betul anugerah. Itu ceritanya lain, saudara. Bukan karena dia pintar semata-mata, tapi di detik terakhir dia bisa dapat beasiswa. Hari itu saya udah bilang pulanglah. Udah kamu kuliah di Jakarta aja. Itu Om Ahok bilang, nah saya panggil Ahok, saudara gubernur. Om Ahok bilang kalau kamu warga Jakarta bisa kuliah gratis di UI. Pulang aja. Udah kuliah di UI aja begitu ya waktu itu, saudara. Tapi detik terakhir dia dapat beasiswa. Saudara, lalu dia dapat pekerjaan yang cukup baik. Kantornya mau mengurus visa buat dia kerja. Entah bagaimana, saudara, sebelum itu ketika saya saat teduh, ketika saya berdoa, saya berlutut, lalu kemudian saya tiba-tiba menangis. Karena saya seperti mendapatkan kebenaran yang saya baca, saudara. Abraham mempersembahkan Ishak. Riko, kalau aku minta anakmu, kamu kasih enggak? Maksud Tuhan apa?
Kalau anakmu jadi hamba Tuhan, dikasih nggak? Waduh, janganlah Tuhan. Tahu-tahu saya nangis, saudara. Tuhan, janganlah Tuhan anakku jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Aku udah tahu susahnya jadi pendeta begitu ya. Dan dia kan udah anak dapat beasiswa. Dia udah di Amerika jauh. Udah gak ngeliat-liat papanya pelayanan. Udah biarinlah. Dia jadi apa terserahlah Tuhan. Asal satu, jangan jadi hamba Tuhan. Wangel kata begitu saudara ya. Kata orang Jawa Timuran. Susah nanti nih Tuhan. Saudara di tahun terakhir dia kerja. Karena dia jurusan sains, jurusan kimia. Dia bilang begini sama saya. Pak, aku mau berhenti kerja. Maksud saya mau sekolah Alkitab. Saya tanya, setelah beberapa pembicaraan saya tanya, give, namanya given. Give, ini panggilan bukan? Gimana sih, bapaknya pendeta tapi meragukan panggilan katanya saudara ya. Akhirnya dia bilang begini, oke deh untuk menguji ini panggilan atau tidak, aku mau ngajar jadi guru. Ngajar guru kimia pada waktu itu. Saudara, saya bilang, aduh, kamu dekat pekerjaan, sudah baik-baik, gajimu lebih besar dari gaji papa, kan dia dolar, saudara ya, saya kan rupiah begitu, lebih besar dari gaji papa. Kok jadi guru? Guru itu di bawah UMR bahkan, saudara ya, di sekolah, di public school. Kok jadi guru? Pak, I see that as a mission field. Aku melihat ngajar itu, anak-anak itu ladang misi. Oke. Mamanya bilang begini, Gif, kamu lanjutin sekolah, kamu kan kimia, kamu lanjutin sekolah kedokteran aja. Dia jawabnya begini, Mah, kalau aku sekolah kedokteran, lulus, aku jadi dokter misi. Entah ke Kenya, entah ke Angola, atau minimal ke Haiti. Ya, jadi bagaimana ini saudara ya? Akhirnya saya minta begini deh, kalau kamu dapat beasiswa 1 kali lagi untuk sekolah pendeta, sekolah teologi, ya oke lah. Kamu sekolah Alkitab lah, itu beneran panggilan lah. Dia dapat beasiswa cuma 50%. Ya baguslah begitu saudara ya. Artinya kan gak usah sekolah Alkitab nih saudara. Saudara 2 bulan sebelum tahun ajaran baru mulai, sekolahnya kirim surat. Dia dapat beasiswa 95%. Ya udah. Saudara menyerah gak saudara? Saudara sayanya yang gak tahu diri. Udah tahu itu anak berkat Tuhan. Pinter juga pinter berkat Tuhan. Beasiswa juga berkat Tuhan. Tuhan minta saya nggak kasih. Saudara ngerti jalan pikiran saya? Apa egoisnya saya, saudara? Saudara, anak itu saudara bukan investasi. Mungkin dalam pikiran saya nanti anak di Amerika kalau dia tua, kan aku seneng masa tua aku di Amerika. Sesat itu pikiran saudara ya. Anak bukan investasi, anak titipan Tuhan. Karena itu titipan, yang tanggung jawab siapa? Yang punya. Kalau yang punya minta, kasih nggak? Saudara, apa sih yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Kenapa sih kita seolah-olah merasa ini milikku, ini propertiku, ini uangku, ini akunku, ini rekeningku. Semua dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Yang lebihnya bonus. Kalau Tuhan udah kasih bahkan bonus. Kenapa begitu beratnya saudara kita memberikan kurban keselamatan bagi dia. Kita nanti dalam kekekalan begitu mulia. Tuhan anugerahkan lagi buat kita. Kenapa sekarang begitu kita menahan? Kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan minta, kembalikan, itu miliknya. Mari kita berdoa. Mari 1 menit. Mari 2 menit, saudara. Kita doa sama Tuhan. Mungkin bukan anak pergumulan kita. Mungkin kesehatan. Mungkin harta benda. Mungkin tenaga. Mungkin waktu ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Saudara, sadarkah kita? Kristus itu menggantikan kita di tiang gantungan. Kepalanya ditusuk mahkota duri, kakinya ditusuk oleh paku dengan palu yang kejam. Dia berikan semuanya, memberi dirinya, the perfect sacrifice untuk kita. Apa balas kita?
Apa kurban keselamatan kita? Kurban syukur kita. Apapun yang Tuhan nyatakan bagi saudara hari ini, doalah. 1-2 menit dengan senyap kita masing-masing doa. Mohon kesediaan Pendeta Yohanes, Pendeta Hanjin untuk tutup bagian ini dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kami